Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kuli Traveler dan kacamata Bobo. Ya, kali ini saya akan melanjutkan tentang tip and trick pengajuan visa E7. Ini sedikit saja ini ya soal tips untuk mendapat nilai dari ujian kemampuan bahasa Korea. Ini teman-teman biasanya kan kalau nyari topik level 3 kan sulit ya. Itu bisa lewat jalur lain yaitu lewat KIP, itu lebih mudah tapi kita harus lebih rajin masuk karena yang dihitung itu presentase kehadiran kita. Jadi kita harus rajin-rajin ikut sekolah, nanti ujian formalitas gitu, terus dapat sertifikatnya kan gitu. Nah, ini yang saya tekankan itu yang sulit untuk mendapatkan topik level 3 yang udah mentok. Kalau udah mentok ini sudah nggak bisa kelihatannya saya di topik itu. Nah, cuma mentoknya dapat topik 2 kan gitu. Nah, ini perlu dicoba ini. Nah, ini perlu dicoba kita ke KIP itu ikut program belajar KIP itu. Nah, kita daftarnya itu pakai ijazah topik gitu. Kalau kita punya topik level 1 itu nanti langsung masuk ke KIP yang level 2. Kalau kita punya topik level 2 itu nanti kita langsung bisa masuk ke KIP level 3 kan gitu. Nah kan banyak, wah kita mentoknya cuma topik level 2, punyanya ijazah topik level 2, kita coba aja ke KIP level 3 ya, siapa tahu kita lulus. Lebih gampang lah ya. Mungkin teman-teman yang udah ikut KIP tahu lah ya, ujian di KIP yang level 2 dan level 3 itu lebih gampang daripada topik ya. Yang penting kehadiran masuk kita. Misal saya contohkan tuh, kalau di KIP kan wajib masuk itu 80% dari total 100 jam, itu berarti kita harus masuk 80 jam ya. Kita bisa bolos 15 atau 16 jam lah ya. Yang penting 80 jam itu udah masuk kan gitu. Dan soal ujiannya tuh juga lebih gampang banget gitu. Yang ngawasin juga guru kita sendiri waktu belajar di KIP itu. Jadi nggak kayak topik itu kan ketat banget ya. Nah, itu bisa dicoba. Yang udah mentok udah itu kan ada teman-teman yang ini seandainya saya punya topik 3 itu lebih banyak poinnya untuk ngajuin visa itu juga gitu. Tapi sayangnya saya udah mentoknya kedua aja ya, itu gak ada salahnya dicoba ke KIP yang level 3. Nah, itu saran saya sih. Nanti kalau udah masuk ya gampang pokoknya tuh udah. Kalau ke shelter paling juga disaranin seperti itu, karena dulu saya yang nyaranin juga shelter conan itu Mas Juno. Saya jalanin ya ternyata bener gampang, lebih gampang dari topik 3 itu. Yang penting masuk ujian udah dapat itu KIP level 3 udah buat ngajuin visa oke. Nilainya sama topiknya level 3. Nah, soal tempat dimana kita bisa daftar KIP itu nanti bisa saya jelasin lewat ini, gambar ini nanti dimana itu tempat-tempatnya. Kalau untuk yang Ju atau Jobu nanti tulis di komentar, nanti bisa itu saya antar juga bisa kalau kawasan Yangju, karena domisili saya di Yangju. Nah, kalau teman-teman itu nggak punya ijazah topik itu bisa langsung lewat ujian masuknya, daftar ujian masuk KIP-nya itu nanti kita dinilai, kita cocok untuk masuk yang kelas atau level berapa kan gitu. Nanti kita ada ujian untuk menentukan kelas-kelas itu bisa kalau nggak punya itu ijazah topik. Nah, kalau teman-teman yang ingin mengasah kemampuan bahasa Korea juga bisa itu di sekolah di KIP itu juga sekolah bahasa itu juga bagus sih, itu materinya juga banyak itu. Selain di shelter kan, kalau biasanya kan shelter kan penuh ya, pakai kuotanya penuh tuh bisa belajar di KIP itu di bawah naungan imigrasi itu. Kalau teman-teman biasanya teman-teman yang
mau ganti visa itu kan nyarinya juga KIP. Kalau teman-teman yang itu pengen sekolah bahasa saja kan biasanya di shelter ya, kalau nggak di shelter ya jalan lainnya KIP juga bisa. Nah ini langsung kena video saya. Ini kita lihat gimana kita bisa mendaftar KIP. Nah, kita langsung masuk ke situsnya, ke www.sosinet.go.kr. Ini bisa pakai HP, laptop ataupun PC ya. Ya sambil dicoba nggak apa-apa sih. Nah ini situsnya, tampilan situsnya ini bisa diklik ini, Sawe Donghap Program. Ini bahasa Koreanya KIP ya. Coba kita masuk ke ini ya, yang di Bojong dulu untuk melihat ini informasi masuk ke KIP lewat jalur topik. Nah di sini ada informasinya kalau punya topik level 1 itu bisa masuk ke KIP level 2 dan seterusnya sampai level 4 ini. Ini bisa dibaca-baca dulu. Nah sekarang kita coba mencari tahu di mana tempat atau lokasi kita bisa mendaftar KIP atau sekedar tanya-tanya. Nah kita masuk submenu Sawe Donghap Program ini, terus kita klik di bawahnya itu yang Unyon Giguen Yonwang, gitu tulisannya ya. Nah ini ada beberapa lokasi, ini banyak ya di seluruh penjuru Korea ini. Nah ini kan masih acak-acakan ini tuh, supaya kita bisa enak itu ngeteknya atau mencarinya, itu kita bisa klik yang kolom atas ini terus kita cari di mana kantor imigrasi yang dekat dengan kita, tempat tinggal kita. Biasanya sih itu ya di ID yang bagian depan itu kan ada kantor imigrasi yang buat ID kita, itu bisa disamain aja sini, cari. Kalau sudah milih, misalnya ini saya kan di Yangju, saya bisa klik Yangju, terus yang kotak bawahnya ini kan ada angka 10 itu kan, angka 10 itu bisa dirubah ke 100, terus klik cari. Nah ini kan udah muncul semua lokasi KIP yang berada di bawah naungan imigrasi Yangju ya. Ini ada di Paju, Donducheon, Namyangju, Gwangchok, itu semua yang berada di bawah naungan imigrasi Yangju itu tertera semua di sini. Ya kayak Paju, Goyang, Ujunggu, Yangju, Donducheon itu kan masuk semua ke wilayah Yangju sini ya, jadi ini muncul semua di sini. Kalau tempat tinggal saya kan deket sama Gwangchok ini, terus sama yang di Eunmyeon ini. Jadi ini dua-duanya sudah pernah saya itu kunjungi, dan ternyata jam belajarnya itu beda. Kalau yang di Gwangchok itu siang jam 12 lebih, kalau yang di Eunmyeon ini jam 9 mulainya, pagi. Jadi saya milih yang agak siang aja biar bangunnya enggak pagi-pagi amat. Nah itu tadi teman-teman bisa mengecek di mana tempat atau lokasi kita bisa belajar atau mencari informasi tentang KIP berdasarkan kantor imigrasi di wilayah kita masing-masing. Nah kalau teman-teman di wilayah Incheon atau Ansan kan bisa ganti itu lokasi, yang tadi diganti wilayah Incheon, terus
klik cari, itu juga muncul semua ini yang di wilayah Incheon. Tinggal teman-teman milih di mana tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal teman-teman ini. Jadi datang langsung bisa, biasanya hari Sabtu atau hari Minggu juga buka. Kalau sekarang kan lagi ada virus mungkin tutup ya atau ditunda. Jadi sabar aja dulu, yang penting udah tahu gimana cara mengecek lokasi atau mencari lokasi KIIP ini. Biasanya masing-masing tempat ini beda jam belajar ya, ada yang hari biasa, ada yang akhir pekan, ada yang sore, ada yang siang, ada yang pagi, kan gitu. Biar lebih jelas, teman-teman itu sebaiknya telepon atau datang langsung biar bisa mendapat informasi yang jelas. Nah, itu bisa dicoba dan semoga bermanfaat. Nah, itu tadi sedikit saran dari saya. Nah, kalau kurang jelas nanti bisa tanya ke shelter tentang tempat atau tentang langkah-langkahnya daftar gimana, nanti bisa tanya, atau ke imigrasi juga bisa. Kalau kayak gitu daftar ke imigrasi nanti disaranin dicariin tempat yang paling dekat dengan itu tempat tinggal teman-teman, nanti tinggal nyari yang dekat yang mana, nanti bisa kita itu sekolah di situ. Karena sekolahnya juga hari Minggu ya, itu biasanya Sabtu sore sama Minggu, jadi pas saat kita libur kan bisa ya. Cuma yang penting kita rajin, selama kita belajar itu rajin masuk, itu udah kita itu puasa main-main dulu yang penting sekolah dulu kan. Nah, itu semoga sedikit membantu teman-teman. Nah, itu dulu dari saya. Kalau mau tahu tentang info-info atau sedikit info tentang Korea ya, ikutin terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.